Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhyi masyidah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sembahsan, nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam kita semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan untuk para keluarga dan sahabat siapanya yang telah melakukan syiar agama Islam yang benar dan menuju maghfirah sampai akhir hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Semoga kita mendapatkan hidayah cinta kasih dari baginda Rasulullah SAW. Bagi teman-teman Muslim dan Islami yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolehkah merayakan hari ulang tahun? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa subscriber Muslim dan Islami. Begini hukumnya dalam Islam, yang agama yang kita anut. Momentum ulang tahun merupakan hari yang paling ditunggu oleh setiap orang. Tak heran bila hari ulang tahun disebut sebagai momen paling spesial dalam mengarungi fase kehidupan. Sebab pada hari tersebut usia semakin bertambah, serta tanda akan dihadapkan pada fase kehidupan selanjutnya. Perayaan ulang tahun biasanya diisi dengan berbagai macam acara, namun pada umumnya dirayakan dengan keseruan, berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan teman untuk menyantap jamuan, makanan, dan minuman. Di negara kita tercinta Indonesia, termasuknya perayaan ulang tahun sering kali dilakukan oleh masyarakat. Bahkan bisa dipastikan perayaan tersebut diadakan pada setiap tahunnya. Meski begitu, masih banyak kalangan yang mempertanyakan kebolehan mengadakan perayaan momentum ulang tahun dalam Islam. Apakah diperbolehkan? Hukum merayakan ulang tahun setelah menelaah berbagai literatur keislaman, dijumpai keterangan pilihan kebolehan merayakan hari ulang tahun dalam Islam selama dilakukan dengan tujuan
bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umur yang panjang dan sebagai momen untuk mengevaluasi diri ke depannya serta tidak dirayakan dengan hal-hal yang diharamkan seperti campur baur berdesakan antara laki-laki dan perempuan secara berlebihan, dan yang sering kita temukan itu adalah melemparkan telur dan merayakan dengan kebiasaan yang tidak islami. Rumusan demikian mengacu pada pendapat yang diutarakan oleh anggota Dewan Majelis Qadar Taklim Yaman Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Ashadili wafat pada tahun 1360 Hijriah. Artinya, hari ulang tahun biasanya disambut dengan sukacita masyarakat dan untuk mengenang hari lahirnya. Adapun bagi seorang muslim hendaknya menjadi momentum hari kelahiran tersebut sebagai perantara untuk mengevaluasi diri dan melakukan perbandingan antara tahun yang telah dilewatkan dengan tahun berikutnya. Apakah dirinya semakin bertambah baik dan meningkat atau justru malah buruk dan menurun. Perayaan ulang tahun seperti ini merupakan praktek yang baik dan hendaknya hal itu tidak dilakukan karena sekedar ikut-ikutan saja ataupun dilakukan dengan pemborosan. Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Ashadili Syarhul Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibnu Idris juga Darul Minhaj halaman 175. Sementara itu pakar tasawuf di Universitas Muhammadiyah Al-Fatih Turki Syekh Dr. Andes Yusuf Hot Muhammad dalam ensiklopedianya menambahkan keterangan perihal unsur-unsur kemungkaran yang tidak diperkenankan dalam perayaan ulang tahun seperti campur baur antara perempuan dan kaum laki-laki, kaum Hawa dan kaum Adam, melakukan hal-hal yang dilarang syariat seperti pesta minuman keras, zina, dan lain sebagainya. Hal yang telah disampaikan tadi berisi pendapat mengenai pensyariatan maulid atau perayaan ulang tahun dan hanya berlaku pada acara ulang tahun yang tidak terdapat unsur kemungkaran yang tertera di dalamnya. Namun
subscriber Islam Islami apabila ada pencampuran antara kaum Adam dan kaum Hawa melakukan perbuatan yang diharamkan dan memboskan harta, maka hal ini tidak disangsikan lagi keharamannya. Dari Yusuf Haddad Muhammad al-Mawsu'ah al-Yusufiyah Mesir Dar at-Taqwa Juz 1 halaman 108 sampai 140 148 sampai 147 sampai 148. Pendapat yang telah dikemukakan di atas juga dikonfirmasi oleh ulama terkemuka atas asal Damaskus, Rusia, Syekh Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti wafat tahun 2013 Masehi. Dalam kompilasi fatwanya saat ditanya perihal hukum merayakan hari ulang tahun, beliau lantas menjawab dengan tegas dan lugas. Artinya pertanyaan apakah merayakan ulang tahun diperbolehkan atau dilarang bagi anak-anak? Jawabannya, aku tidak menyukai kebiasaan barat yang tidak islami menyebar di rumah-rumah muslim, sebab dalam hal itu terdapat dampak yang membahayakan yang telah diketahui. Syed Ramadan Al-Buti ma'an masyhur wal fatawa baik dari fikir dua halaman 223. Kendati demikian, ungkapan Al-Buti di atas terkesan tidak membolehkan perayaan ulang tahun. Namun poin utamanya ialah dalam teknis pelaksanaannya, apakah menyerupai non-muslim atau tidak. Sebelum beliau dalam menjawab pertanyaan perihal hukum ulang tahun tersebut, tidak langsung memberikan vonis hukum, melainkan dilihat dulu bagaimana teknis merayakannya. Bila menyerupai perayaan ulang tahun abad dan abad yang mengandung unsur kemaksiatan dan pemborosan harta, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jika tidak, maka hukumnya boleh-boleh saja. Hukum mengucapkan happy birthday atau ucapan selamat ulang tahun setelah mengetahui hukum merayakan ulang tahun dalam Islam, timbul kejanggalan perihal ucapan selamat happy birthday. Seringkali
diungkapkan oleh pihak keluarga, kerabat, maupun teman. Saat berulang tahun, apakah diperbolehkan menurut pandangan Islam? Dalam Islam, ucapan selamat disebut dengan tahniyah, yang berarti selamat. Pada dasarnya tidak terdapat keterangan khusus mengenai ucapan selamat, sehingga ucapan selamat atau tahniyah ini termasuk dalam kategori hal yang diperbolehkan atau mubah. Demikian ini selaras dengan pernyataan Syekh Jalaluddin As-Suyuti wafat 1911 Hijriah. Demikian ini selaras dengan pernyataan Syekh Jalaluddin As-Suyuti wafat 1911 Hijriah dalam kompilasi fatwanya yang mengutip pendapat Imam Al-Qamuli. Akhirnya Imam Al-Qamuli berkata dalam kitab Al-Jawahir, "Aku belum pernah mengetahui perayaan dari salah satu ulama pun mengenai ucapan selamat hari raya, selamat tahun baru dan bulan tertentu, dan juga ucapan selamat ulang tahun, sebagaimana yang kerap dilakukan oleh banyak orang." Aku pernah melihat kutipan Al-Hafidz Al-Mundhiri bahwasanya Al-Hafidz Abu Al-Hasan Al-Maqdisi suatu ketika pernah ditanya mengenai hukum tahniyah ini apakah bid'ah atau tidak. Lantas Al-Maqdisi menjawab bahwa selama ini ulama masih ragu pendapat sehingga menurut pendapatku ucapan selamat itu hukumnya mubah, bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Jalaluddin As-Suyuti Al-Hawi lil Fatawi Bayut Darah Fikri 1 halaman 95. Alhasil dari beberapa takbir di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum merayakan hari ulang tahun ialah diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan bersyukur sebagai momentum untuk mengintrospeksikan diri serta dilakukan dengan cara yang tidak berseberangan dengan syariat, seperti mengandung unsur kemaksiatan semerbaknya kaum perempuan dan kaum laki-laki, pesta minuman keras, tindakan pemborosan dan menyamai kebiasaan orang barat atau non-muslim dalam perayaannya, seperti menyalakan dan meniup lilin, memasang gambar maupun patung di tengah-tengah kue
Transaksi ini dengan alunan musik dan dansa. Begitu pula hukum mengucapkan selamat dari orang lain dalam Islam hukumnya diperbolehkan sebab tidak terdapat nas syar'i perihal hukum tahniah sebagaimana uraian di atas. Demikian penjelasan mengenai hukum merayakan ulang tahun dan mengucapkan selamat dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kutipan tersebut dari Ustaz Ahmad Az-Zaini Misbahuddin Asy'ari Alumni Ma'had Al-Ali beliau berdiri dan penggiat literasi pesantren. Ma'asyiral muslimin, begitulah kutipan yang bolehkan merayakan ulang tahun. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa dukung terus Misi dan Islami. Kurang lebih mohon maaf kelebihan milik Allah yang diturunkan sedikit untuk saya dan kesalahan milik saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.